Dan sudah tersambung bersama dengan kami melalui Zoom bersama dengan Bapak Gembong Suwito yang merupakan Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Kita akan langsung sapa saja Pak Gembong, selamat pagi. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, salam baik. Ya, terima kasih Pak Gembong sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Pak Gembong, langsung saja kita review aktivitas perdagangan di hari kemarin Pak. Secara teknikal, indeks harga saham gabungan masih mengalami fluktuatif. Kejadiannya sudah terjadi beberapa hari terakhir, menguat di sesi pertama, berbalik arah melemah tajam, kemudian mampu memangkas pelemahan dan masih mampu bertahan di atas level 8 ribuan. Analisis Anda Pak Gembong? Oke, terima kasih Mas David. Kalau lihat dari pergerakan IHSG, secara keseluruhan kan sudah pernah mencapai all time high di level 8.278. Ketika biasanya menyentuh all time high, maka koreksi sehat akan terjadi. Nah, secara teknikal saat ini titik kritisnya adalah 7.900. Apakah IHSG mencapai di level kritisnya di 7.900? Jika mencapai, maka potensi di 7.700 akan terjadi. Namun saat ini masih konsolidatif, tapi dominan koreksi masih wajar sebagai koreksi sehat atas all time high dari IHSG. Baik, untuk hari ini jangka pendek arahnya akan kemana? Masih sideways, dominan untuk turun. Kalau kemarin ya IHSG penggerak utama pemberat market ada dua. Pertama adalah konglomerasi di sektor teknologi, WiFi dan MLPT itu koreksi 12-14%. Dan itu memang itu yang kita khawatirkan ketika saham konglomerasi yang market cap-nya sangat cepat tinggi gitu kan, dan itu koreksi akan sangat signifikan. Ya itu pertama. Terus yang kedua dari sisi big cap, ya BCA, BRI, Mandiri, BNI ya masih capital outflow, investor asing tarik ya, sehingga itu menjadi pemberat IHSG-nya. Kalau hari ini kemungkinan ya dominan ya kalau tembus di level 8.200 ya itu posisi akan naik, tetapi kalau secara teknikal dominan koreksi di level targetnya adalah 7.900 lagi, Mas David. Baik Pak Gembong, dari sisi sentimen cukup beragam Pak, meskipun dari data ekonomi cukup sulit didapatkan saat ini karena shutdown masih terus berlangsung. Tampaknya para pelaku pasar fokus kepada perang dagang dengan Tiongkok yang kembali memanas, kemudian juga pidato dari The Fed beberapa hari lalu, tampaknya sinyal dovish lebih dikedepankan. Kemudian dari dalam negeri, investor juga fokus ini kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, baik itu stimulus yang akan diumumkan, stimulus baru, ataupun juga rencana pemerintah untuk menurunkan PPN ini Pak. Nah, bagaimana Anda melihat perimbangan dari beberapa sentimen ini untuk arah indeks harga saham gabungan ke depan, dan di tengah juga asing masih jualan sampai sejauh ini? Betul, Mas David. Jadi secara sentimen mix ya, lebih faktor eksternal. Minggu kemarin tepatnya Trump kan akan menaikkan tarif 100% tambahan ke China. Itu yang membuat indeks Amerika utamanya Wall Street itu koreksi sekitar 2-3%. Tetapi setelah itu kembali lagi ya, pernyataan yang habisnya keras, setelah itu dia kembali lagi untuk menenangkan pasar sehingga di Wall Street rebound. Asia juga saat ini juga rebound. Harusnya kalau kita bicara Indonesia, kalau lihat pergerakan investor asing juga semakin terbatas. Ya saat ini yang jadi masalah adalah kurs rupiah kita masih di 16.500, itu cukup tinggi. Itu yang membuat asing masih enggan untuk masuk di level Indonesia. Kalau terkait dengan sentimen-sentimen domestik, nah ini alhamdulillah dengan ada perubahan Kementerian Keuangan yang baru, ya pro pasar, pro pertumbuhan dengan kebijakan-kebijakan yang nanti ya akan dirilis. Yang kemarin itu 200 triliun sudah masuk ke sistem Himbara dan beberapa sudah serap di atas 50%. Yang kedua adalah potensi-potensi terkait dengan pajak. Tidak ada pajak yang akan dikemukakan atau dinaikin lagi. Justru ada potensi untuk hold untuk PPN, ataupun justru PPN akan diturunkan. Karena masalah utama di domestik ini adalah daya beli yang melemah. Baik Pak Gembong, kalau kita berbincang terkait juga dengan dari sisi sektor Pak, teknologi kemarin turunnya cukup dalam di atas 3% Pak di penutupan. Saham-saham konglomerasi yang ada di sektor itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada MLPT, kemudian juga ada WiFi yang sudah new all time high sebelumnya, kemarin juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Kita boleh ke MLPT terlebih dahulu Pak, di tengah tekanan yang terjadi di penutupan perdagangan kemarin, review dan rekomendasi untuk hari ini.
Oke, ketika bicara saham konglomerasi, terutama khususnya di teknologi, di situ ada dua yang market cap-nya besar sekali. Satu MLPT. MLPT ini adalah ketika bicara valuasi sudah sangat-sangat premium. Kalau lihat 1 sampai 2 bulan ke belakang itu kenaikannya sudah di atas 60 sampai 100% bahkan gitu. Sehingga ketika turun di level 20 sampai 40% itu harusnya wajar. Cuman karena market cap-nya sangat besar, ini yang mendorong sentimen negatif dan market cap-nya kenaikan atau efek penurunannya cukup terasa. Ini di sisi MLPT. Kalau secara teknikal, downtrend. Harusnya sudah mulai konfirmasi untuk downtrend. WiFi kemarin ada mix ya, terkait dengan beberapa lelang frekuensi. Nah, mereka mendapatkan beberapa area terkait dengan lelang tersebut. Harusnya ini positif, tapi biasanya ya market akan biasanya sell and use ya. Ya, sudah price in ya Pak? Sudah price in, ya. Dan WiFi ya kalau lihat historicalnya 1 bulan udah baker gitu kan, naikannya dari 100%. Ketika koreksi, yaitu posisinya di level 20-50% harusnya wajar. Kira-kira seperti itu. Baik, boleh kita fokus ke MLPT Pak, dengan ditutup melemah kemarin di 164.200 dari sisi support dan resistennya dan rekomendasi hari ini untuk MLPT. Oke, kalau kita bicara support dan resisten, kalau konfirmasi terkait sekarang itu adalah downtrend konfirmasinya, maka ketika teman-teman mempunyai barang, maka take profit atau strategi untuk stop loss untuk di area ini, karena volatility-nya cukup tinggi. Nah, sedangkan kalau kita bicara supportnya masih kisaran di level 20-30% dari area ini. Jadi ini akan terjadi dominan seller. Baik. Ya, untuk target bawahnya belum kelihatan. Jadi arahnya ibaratnya jangan mengambil pisau jatuh, gitu kan. Tinggal tunggu di sisi koreksi karena dominan ya volume dan dominan sellernya cukup kuat. Baik, dengan pelemahan yang cukup dalam, dari posisi trennya masih terjaga tidak Pak? Trennya sudah patah, trennya menjadi downtrend. Baik, dari MLPT kita ke WiFi Pak, perdagangan kemarin juga mengalami koreksi cukup dalam, tapi kalau kita flashback, WiFi sudah mengalami penguatan signifikan dan beberapa kali juga tembus level tertingginya di sepanjang masa. Tadi juga sempat ada singgung, ini sudah price in begitu. Nah, di tengah momentum informasi pengumuman lelang, WiFi juga salah satu pemenangnya bersama DSSA. Kalau tidak salah, DSSA dapat 2 area, tapi WiFi dapat 1 area dalam hal ini. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan di tengah koreksi dalam yang terjadi untuk WiFi, Pak Gembong? Oke, salah satu penggerak market adalah sentimen ataupun ekspektasi dari sisi market. Nah, ini sebelum terjadi ada lelang tersebut, kondisi WiFi sendiri itu sudah naik sekitar ya 100% lebih kalau dilihat 1-2 bulan ke belakang, kira-kira gitu kan. Ya. Nah, itu sudah terjadi dan dia sudah menang. Artinya apa? Market butuh sentimen tambahan terkait katalis positifnya. Saat ini itu sudah keluar semua. Makanya begitu keluar, ya menang hanya 1 dari 3, maka dia secara dominan akan korektif. Nah, butuh kalau kita lihat bagaimana di sisi kinerjanya, maka tentunya butuh laporan keuangan yang cukup solid, dan ini akan terefleksikan kemungkinan besar di Q3 itu akan terjadi. Cuman ya baik lagi, market biasanya sudah bergerak duluan, ya estimasi dari market itu sudah tercermin dari pergerakan harga sebelum data itu rilis. Sehingga ini hati-hati untuk yang punya WiFi, cuman memang anomali di pergerakan saham dari sisi konglomerasi ini sedikit unik, Mas, gitu. Jadi bukan hanya faktor fundamental ataupun sisi teknikal, tetapi kembali lagi flow atau investor yang masuk ke sana dominan besar atau tidak, kira-kira gitu. Jadi ini ketika misalnya ya walaupun secara teknikal flow misalnya teknikalnya turun, terus fundamentalnya belum bagus, tetapi ketika ada flow atau investor masuk banyak kan, ya itu akan harganya akan berbalik. Kira-kira gitu. Nah, itulah uniknya untuk saham-saham konglomerasi. Jadi pendekatannya harus lebih hati-hati. Kira-kira seperti itu. Oke, dari konglomerasi kita coba bergeser ke perbankan piket, Pak. Masih menjadi beban untuk indeks harga saham gabungan yang mengalami tekanan yang paling dalam di perdagangan hari sebelumnya ada BBRI, Pak. Bagaimana analisa dari tengah tekanan dalam yang terjadi? Apakah memang dari posisi support ini sudah disentuh? Maksudnya support
terendah dalam beberapa waktu terakhir dan momentum lagi untuk masuk terhadap saham BBRI, Pak. Analisis untuk BBRI dan rekomendasinya. Oke, kita bicara terkait dengan sektoral dulu. Perbankan ini yang terjadi adalah capital outflow. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi pertumbuhan, ekspektasi pertumbuhan, rilis dari laporan keuangannya itu turun. Nah, kita fokus sekarang di BBRI. BBRI tahun kemarin, kalau kita bicara 6.400 ya sebagai titik tertingginya, sekarang di 3.500, hampir 50% ya turunnya. Kenapa hal ini terjadi? Karena berbagai macam sentimen yang negatif yang masuk. Contoh, tetapi utamanya penggerak utama, faktor utama dari sisi BRI selain pertumbuhan laporan keuangan di bawah ekspektasi, artinya turun dibanding dengan tahun lalu, juga karena capital outflow yang luar biasa. Capital outflow luar biasa ini terjadi tahun lalu. BRI itu punya investor berdasarkan data KSE itu di kisaran 79% investor asing. Saat ini itu 65-66%. Berarti 10% investor asing keluar itu menyebabkan 50% penurunan dari BBRI saat ini. Nah, saat ini bagaimana? Kembali lagi, kalau kita bicara batas supportnya apa kelihatan? Belum. Technicalnya masih downtrend. Nah, terus yang kedua, dari sisi capital outflow itu masih dominan terjadi. Sehingga potensi di 3.200 atau 3.100 sangat mungkin. Namun kita berharap ini sudah ibaratnya yang jualan barang itu sudah sedikit. Sudah habis ibaratnya, udah tipis-tipis. Jenuh jual, Pak. Ya udah jenuh jual gitu kira-kira. Secara valuasi juga itu sudah sangat atraktif ya, cuman ya tadi masalah utama adalah dari sisi capital outflow. Kalau ini sudah gitu kan teratasi, harusnya di level 4.200 sampai 4.500 di akhir tahun Desember atau Januari akan terjadi. Oke, analisis dari saham-saham pemberat indeks harga saham gabung dari perbankan dan juga konglomerasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, Pak Gembong. Menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan, dan pemirsa Market Bahasa akan segera kembali sesaat lagi.